Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, iya, kali ini bahas pemakaian minyak goreng ya. Eh, Ternyata ada beberapa istilah cerita ya yang eh, cukup ajaib ya dari pemakaian minyak goreng, yaitu dari cerita bahwa minyak goreng ini setelah pemakaian minyak goreng penyakit hampir oli berkurang. Dan berkurangnya ternyata nggak hanya dari karena eh, anu aja eh, mengurangi persentase saja, tapi katanya sampai sembuh juga. Nah ini menurut penulis menarik ya, kok bisa gitu. Penulis percaya sama omongan mereka yang ngasih testimoni. Nah sekarang mencoba mencari alasan mengapa kok bisa begitu. Jadi kalau dari sisi minyak gorengnya sendiri, kalau dari referensi, efeknya itu beda-beda. Ada yang bikin kisut, ada yang bikin apa namanya, bikin mengembang, tergantung dari jenis seal ya. Jadi kita ngomong soal seal. Salah satu penyebab apa jenenge vampir oli itu adalah seal valve ya, bukan dari valve-nya tapi dari seal-nya valve yang rembes. Rembes ini akan menyebabkan ya kucuran di intake maupun di ya keluaran juga mungkin ya. Tapi biasanya di intake yang jadi bola wis pokoknya antara intake dan output apa sih exhaust ya. Apa sih lawan katanya intake itu? Jadi dari keluaran dan masukan ada valve-nya kan. Kalau vampire olinya gara-gara seal valve itu terjadi ketika oli rembes lewat seal. Jadi oli akan keluar lebih banyak, entah masuk ruang bakar, entah keluar dari yang knalpotnya. Kalau dari knalpot biasanya kena dorong udara keluar ya. Itu menyebabkan berasap. Yang di intake juga ya bisa menyebabkan berasap juga. Pakai minyak goreng sembuh berarti ada kemungkinan minyak goreng ini bikin sealnya nggak rembes lagi. Seal bisa nggak rembes, salah satunya adalah dengan sealnya jadi mengembang. Nah penulis nggak tahu tipe sealnya valve itu bagaimana. Yang jelas minyak goreng memang bisa membuat mengembang di kala oli mineral membuat kisut. Nanti penulis cari sumber informasinya ya. Penulis sempat kumpulkan informasi, ada situasi, tapi cuma satu situasi kayaknya, yang apa minyak goreng itu bisa lebih baik daripada oli mineral. Tapi ya, tapi penulis juga berpikir itu barangkali eh, kejadiannya karena mereka pakai nggak cuma minyak goreng saja. Jadi biasanya rekomendasi minyak goreng sekarang itu adalah dicampur dengan oli mineral. Jadi
mungkin saja efek apa jenenge seal bisa apa enggak rembes lagi, bisa enggak mengurangi oli lagi. Bisa jadi karena pemakaian dari oli mineralnya. Jadi oli mineral itu sudah sering disebut beda sifatnya dari oli mineral ya, sama-sama mineral soalnya. Oli grup 1 dan grup 2, maaf ya. Jadi penulis salah nyebut tadi ya. Oli grup 1 itu relatif membuat seal mengembang. Sementara itu oli grup 2 relatif membuat seal agak kisut. Ya ini tentu secara generalnya ya, karena efek oli grup 1 atau grup 2 ke masing-masing jenis seal itu beda-beda. Reaksi ke seal itu nggak sama. Beda seal, beda tipe seal, bahannya karet, bahannya macam-macam lah ya. Namanya seal itu bahannya macam-macam. Nah itu reaksinya beda-beda kalau bahan sealnya beda. Bahan seal beda, reaksi beda. Ya pokoknya intinya penulis berpikir mungkin bisa jadi bukan karena minyak gorengnya. Kalau bukan karena minyak gorengnya, maka penyebabnya adalah karena pakai mesran. Mesran menurut penulis adalah oli yang grup 1 yang masih tersisa di pasaran, karena sekarang banyak pabrikan yang beralih ke grup 2 atau bahkan grup 3. Grup 1 itu adalah teknologi kuno ya, yang sudah termasuk ditinggalkan. Ada lagi baru, namanya bukan grup 1 tapi AN. Teknik mungkin itu istilahnya ya, kalau nggak salah. Kalau salah ya wis. AN ini sebenarnya pengganti oli grup 1, tapi dia lebih murni. Lebih murninya adalah karena AN itu kandungan yang pengotornya lebih sedikit daripada oli grup 1 normalnya. Jadi olinya ada sama-sama aromatik dan apteniknya, tapi nggak ada kayak kotoran-kotoran yang barangannya grup 1 sulfur atau apa sih biasa nih, lupa penulis, nggak inget. Lupa wis apa ya sih pengotornya oli itu ya, lupa, maaf ya, wis itulah. Jadi mesran bisa disebut oli spesial ya, spesial karena dia bisa memberikan hasil beda sendiri dari oli-oli lain. Penulis nggak tahu oli mana yang full oli grup 1. Kalau yang separuh-separuh ada sih. Penulis sempat lihat Delvaguan itu ada oli solvent refined hidrokarbon. Kalau solvent refined itu artinya oli grup 1. Jadi sekelas mobil One pun masih pakai oli grup 1 untuk campuran olinya. Ada paunya juga kalau nggak salah. Sembuh lali. Nanti kalau ada referensi penulis cantumkan lah ya. Tapi faktanya ada yang mengalami vampir oli bisa sembuh karena campuran mesran super dan bimoli. Mungkin mesran SAE 40 dan bimoli pun akan memberikan hal yang sama. Begitu juga Meditran atau Meditran S. Kalau sudah SC, SX, S apa mana? Yang lain-lain itu beda lagi kayaknya.
yang single grade ya, yang terutama yang power point-nya itu 9 minus 9 derajat Celcius atau minus 13 lah kalau nggak salah itu. uh, untuk minyak goreng lagi ada ketakutan ya bahwa kalau minyak goreng itu ada kandungan airnya. Ada yang nyebut 0, berapa 0,01 0,02, ada yang nyebut 0,2 atau 0,3 gitu ya. Menurut cari referensi, ternyata bahwa kandungan air merupakan sebuah indikasi mutu minyak goreng. Jadi minyak goreng yang kandungan airnya banyak itu disebut kualitasnya rendah. Artinya minyak goreng yang minyak goreng yang bagus itu mestinya kandungan airnya lebih sedikit. Jadi ada yang ngomong 0,2, 0,3, tapi ada sebuah link ya yang ngomong maksimal yang boleh itu 0,1 kalau nggak salah. Itu aturan, soalnya aturan pemerintah. Penulis sendiri nggak tahu ya, karena ya kalau di Indonesia ini spesifikasi kan jarang disebut. Jadi misal saya jual minyak goreng, spesifikasinya ini, itu jarang terjadi karena jualnya langsung ke konsumen. Kalau yang begitu itu, yang butuh data begitu itu adalah ketika jual bisnis to bisnis kan, dari produsen RBD palm olein ke yang mau bikin minyak goreng untuk dikemas. Nah ini yang mungkin ya kalau penulis nemu ya kadar airnya sebuah produk palm olein produksi lokal itu berapa ya, penulis akan coba cari, karena sebelumnya penulis nemunya ya produk India malah ya, bukan Indonesia. Nggak tahu kalau Indonesia berapa, kalau nemu penulis posting. Tapi sebenarnya kadar air yang sampai 3% itu ada yang bilang bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Mesin normal katanya nggak perlu khawatir dengan kandungan air tinggi, dan di mesin normal harusnya nggak ada kandungan air di dalamnya. Mengapa begitu? Ini yang jawab Noria. Noria bilang bahwa kadar air itu biasanya mengindikasikan masalah. Kalau ada 0,01 atau sampai 0,02% air di oli mesin ya, kita nggak ngomong minyak goreng, soalnya Noria itu ngomongnya pelumas ya, pelumas yang kebanyakan adalah oli mineral kalau untuk mesin. Itu disebut cuma kasih tanda aja. Kalau sudah sampai 0,3% itu baru harus ada perhatian khusus ya. Yang penulis tangkap seperti itu, nanti penulis kutipkan lah ya. Tapi diomongkan juga bahwa sebenarnya kalau di mesin normal nggak usah khawatir ada air dengan kandungan seperti itu.
Kenapa? Karena katanya air itu bakal menguap di proses ketika mesin itu dipergunakan. Jadi air yang ada di ruang bakar itu akan menguap. Menguapnya kemana? Nah itu jangan tanya penulis. Mungkin itu juga ya alasan mengapa kok apa jenenge, ada yang ngasih belalai dari lubang pengisian oli menuju ke diarahkan kemana itu biasanya. Jadi biar uap air yang ada di ruang mesinnya jadi bisa keluar, mungkin seperti itu. Kalau penulis nggak tahu juga untuk apa sih orang apa lubang pengisian oli itu kok dikasih selang ya. Penulis pernah beli tapi itu buntu ya ternyata ya. Bujuk itu gak bolong temenan. Padahal wis beli berapa itu dulu? 25. Iyalah ternyata bolong apa gak bolong, buntu. Bujuk-bujukan tok. Wis ono. Jadi air itu harusnya menguap ketika mesin dipakai. Di keterangan yang lain, di artikel lain, di bahasan lain disebut bahwa suhu kerja mesin itu sebaiknya di atas 100 derajat biar kalau ada air di dalamnya itu bisa menguap, bisa keluar. Jadi membuat mesin bisa jalan dalam kondisi 100 derajat Celcius itu penting biar airnya bisa menguap. Entah kalau dalam suhu begini nih, suhu mesin motor penulis berapa. Pengen juga ya di motor bisa lihat data-data informasi seperti misalnya suhu oli mesin, terus apalagi yang penting AFR. AFR itu sangat penting ya. Kalau AFR ada datanya, kalau yang suhu oli mesin mungkin agak susah ya. Kalau di mobil enak ada OBD2. Kalau di motor sayangnya Indonesia ini belum ada standar OBD2 ya. Jadi bahkan motor yang 150 cc 125 cc atau yang apa jenenge ya 150 cc aja lah, kan nggak ada atau ABS. Kalau di luar negeri motor 150 cc itu wajib pakai ABS, 125 cc ke bawah wajib pakai kombi brake. Itu persyaratannya Euro berapa itu, Euro 4 atau Euro 5 ambo lupa, tapi yang jelas di Indonesia nggak ada itu. Kok tadi ngomong itu ya wis, pokoknya intinya kalau ada air ya kalau khawatir minyak goreng itu ada airnya ya menurut penulis nggak usah khawatir ya. Ya mungkin perlu dikonter juga sebenarnya di oli mesin itu berapa kadar airnya di produknya ya. Mengapa kok nggak ada info soal itu? Mengapa kok ya cuma minyak goreng itu yang diperhatikan? Minyak goreng itu ada kandungan airnya, berbahaya. Nah, emang kalau di oli nggak ada tak? Itu kan juga harus dicek juga apa memang oli itu sama sekali bebas air. Karena kan air itu bisa terbentuk dari penguapan. Hidrokarbon kan, ada hidronya. Begitu ketemu oksigen jadi H2O. Kan oli juga katanya penyimpanan ya walau enggak cepat rusak tapi kan masih ada lah ya. Bila minyak goreng saja bisa ada airnya, mengapa kalau oli mesin enggak? Katanya ya udara mungkin aja bocor lewat mana-mana ya, walau oli itu disil. Karena ya bungkusnya minyak goreng sama bungkusnya oli itu kan sama-sama plastik kan ya. Ambola wis biasalah kayak gitu. Yang jelas nggak usah khawatir dengan kandungan air di minyak goreng karena ya dari
yang pelumas pun ada air pun dianggap nggak masalah ya. Kalau sampai kedeteksi itu berarti ada masalah di mesinnya katanya. Apa lagi soal minyak goreng? Wes ya itu aja lah wes. Takut nanti hujan. Ya wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.